Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat selalu dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya tentunya kita pernah mendengar ada anak Tuhan yang mengatakan seperti ini. Hidup ini adalah anugerah. Setiap hari dipenuhi dengan anugerah. Hidup ini adalah berkat. Setiap hari dipenuhi dengan berkat. Tidak ada salahnya apa yang diungkapkan oleh bila ada anak Tuhan yang mengungkapkan hal seperti itu. Dan memang pada kenyataannya kita bisa hidup sebagaimana kita bisa hidup sampai saat ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa memang benar kita bisa sampai di detik ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kali ini saya ingin sampaikan kepada kita bahwa dari seluruh berkat-berkat Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, menurut saya itu ada tiga berkat yang besar maupun yang terbesar, atau tiga anugerah yang besar maupun yang terbesar dalam kehidupan kita. Jadi ada tiga berkat yang besar atau yang terbesar. Yang pertama yang Tuhan anugerahkan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, itu adalah adanya kita dalam rencana atau rancangan Tuhan. Jadi berkat Tuhan yang pertama atau anugerah Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita itu adalah adanya kita dalam rencana atau rancangan Tuhan. Kalau kita melihat apa yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi ada ungkapan dari Daud bahwa sejak Daud ini berada dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah punya rancangan dalam kehidupannya. Ayat yang ke-14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Apa yang diungkapkan oleh Daud ini merupakan perwakilan dari ungkapan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai umat tebusannya. Bahwa ketika kita ada dalam rencana atau rancangan Tuhan, itu merupakan berkat yang besar. Itu merupakan anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Sejak kita berada dalam kandungan ibu kita, kalau kita pakai apa yang diungkapkan oleh Daud tadi, Tuhan sudah turut bekerja di dalamnya. Tuhan sudah menyatakan karyanya dalam kehidupan kita. Dan bahkan dikatakan tadi sejak kita masih berada dalam kandungan ibu kita. Dan setelah kita terlahir ke dalam dunia ini, karena kita ada dalam rencana dan rancangan Tuhan, maka seperti apa yang dikatakan dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, tentunya ayat ini merupakan ayat yang tidak asing bagi kita. Tetapi ada baiknya saya akan bacakan ulang kembali ayat ini bagi kita semua. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan jaminan bagi kita. Meskipun secara spesifik ayat ini ditujukan kepada
bangsa Israel, umat Tuhan pada saat itu. Tetapi bukankah kita ini adalah Israel rohani? Dan firman Tuhan ini, apa yang disampaikan melalui Nabi Yeremia ini juga berlaku bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini atau pada masa kini. Tuhan tahu rancangan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Dan Dia katakan tadi, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi bila mana ada di antara Bapak Ibu yang merasa seolah-olah hari-hari ini tidak memiliki damai sejahtera atau kehilangan damai sejahtera, ingat ayat ini bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang lain selain mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan bahkan dikatakan bukan rancangan kecelakaan. Dan lebih lanjut lagi, untuk memberikan kepadamu atau kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi inilah berkat besar atau terbesar yang pertama dari seluruh berkat atau anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu adanya kita dalam rencana atau rancangan Tuhan. Kita patut bersyukur punya Allah seperti Dia, yang merencanakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, yang merancangkan hari depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita. Kemudian berkat besar atau anugerah terbesar dalam kehidupan kita yang kedua adalah adanya kita dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan pada kita. Jadi adanya kita dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu merupakan berkat. Dan bahkan kalau boleh saya katakan, anugerah terbesar adalah keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan kita ingat Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kan dikatakan tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Seberapa besar kasih Allah akan dunia ini? Tak terhingga. Dan kalau boleh saya katakan, sesungguhnya kata tak terhingga itu masih kurang tepat bila disematkan untuk kasih Allah yang begitu besar itu. Karena kata atau pengertian dari kata tak terhingga sebenarnya masih ada batasnya. Salah satu contoh misalnya, kita tahu lagu yang berkata, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Ini manusia pakai, kita memakai atau kita menyematkan kata tak terbatas itu terhadap kasih seorang ibu. Dan kita tahu pula bahwa kasih seorang ibu terhadap anaknya itu akan berakhir ketika si ibu, mohon maaf, meninggal dunia. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, kata tak terhingga ini sebenarnya kurang tepat, tapi tidak apa-apa. Kita pakai untuk menggambarkan begitu besarnya kasih Allah atas kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 yang tadi saya sampaikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut bersyukur. Kita patut mensyukuri keberadaan kita ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dikatakan tadi, kepada kita akan dikaruniakan hidup yang kekal.
Ini merupakan berkat yang terbesar dalam kehidupan kita. Karena kita ada dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan pada kita. Ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita sudah berada di jalan yang tepat. Kita sudah berada di jalan yang benar. Karena apa? Seperti apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Dia katakan bahwa Aku dan kebenaran dan hidup. Yesus katakan bahwa dialah jalan dan dialah kebenaran dan dialah hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dengan kata lain, Yesus ingin memberitahukan bahwa dialah jalan satu-satunya menuju hidup kekal seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 tadi. Dan bahkan Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 juga di sana dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang kepadanya dikaruniakan atau dianugerahkan keselamatan. Jadi tidak ada di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang menyelamatkan. Kira-kira seperti itu pengertian dari Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Jadi di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus. Nah, seperti saya katakan tadi, kita sebagai orang yang percaya pada Yesus Tuhan, kita sudah berada di jalan yang benar. Karena Dia adalah jalan menuju hidup yang kekal. Tapi meskipun, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, meskipun adanya kita dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan pada kita merupakan berkat terbesar dalam kehidupan kita, meskipun kita sudah memperoleh berkat atau memperoleh anugerah yang terbesar itu dalam kehidupan kita ketika kita percaya atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, perlu kita sadari bahwa keselamatan yang kita terima, keselamatan yang kita peroleh, itu bukan hasil usaha kita seperti apa yang dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita. Tentunya ayat ini merupakan ayat yang tidak asing bagi kita. Tetapi kali ini saya ingin kembali membacakan atau mengingatkan kita kembali. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dalam ayat yang ke-8 ini dikatakan ketika kita memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus, itu bukan hasil usaha kita, melainkan pemberian Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Keselamatan yang kita terima, yang kita respon dengan iman, itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ada orang-orang tertentu, rupa-rupanya ada orang-orang tertentu di dalam dunia ini yang menganggap bahwa apa yang dia lakukan atau perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan dalam dunia ini dapat membawa dia kepada keselamatan. Menganggap bahwa keselamatan itu bisa datang dari ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan baik atau pekerjaan-pekerjaan baik, amal baik, dari kesalehan yang dia perlihatkan. Ada orang-orang tertentu yang menganggap
bahwa apa yang dia kerjakan atau perbuatan-perbuatan baik yang dia kerjakan selama dia ada di dalam dunia ini, itu dapat menyelamatkan jiwanya. Itu dapat membuat dia berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi apa kata firman Tuhan? Keselamatan yang kita terima itu bukan hasil usaha kita dan bukan hasil pekerjaan kita. Kalau ada orang yang menganggap bahwa keselamatan itu bisa diperoleh dengan cara melakukan perbuatan baik atau pekerjaan baik, amal saleh dan lain sebagainya di luar Yesus, dikatakan dalam ayat yang ke-9 tadi, orang tersebut dianggap seperti orang yang memegahkan diri. Orang yang memegahkan diri itu adalah orang yang menganggap bahwa dirinya ini adalah kebenaran. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat adalah kebenaran. Padahal kebenaran yang sesungguhnya hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian berkat besar atau berkat terbesar, anugerah besar atau anugerah terbesar yang ketiga yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah adanya kita dalam janji hidup kekal yang Tuhan janjikan. Adanya kita dalam janji hidup kekal yang Tuhan janjikan. Namun saya ingin sampaikan poin yang ketiga ini merupakan hal yang akan kita alami bila mana kita didapati oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia dan bertahan dalam iman sampai akhir hidup kita. Mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus Kristus sampai akhir hidup kita, maka dikatakan kita akan memperoleh hidup kekal yang Tuhan janjikan. Hidup kekal yang Tuhan janjikan yang kita peroleh di dalam Kristus Yesus itu akan bisa kita terima bila mana kita didapati sebagai anak-anak Tuhan yang tetap setia sampai mati. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Kita tahu hidup ini selama kita masih ada dalam dunia ini, kita terus akan mengalami ujian. Bagaimana kita bisa mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan, kita akan terus diuji. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saya adalah orang yang mengasihi Dia. Dan oleh sebab itu pula lah kita akan terus minta kekuatan, akan terus minta kemampuan dari Tuhan supaya kita bisa muncul sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat tebusannya yang terus bertahan, yang tetap bertahan meskipun kita harus melewati ujian. Dan pada akhirnya ketika Tuhan mendapati kita menjadi umat tebusannya yang tahan uji, dikatakan tadi, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada kita. Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian B, ayat ini juga merupakan ayat yang tentunya tidak asing bagi kita, dan saya berharap ketika kita membaca ayat ini, kita aminkan dan kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang menggenapi ayat ini. Dikatakan demikian, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dibutuhkan kesetiaan sampai mati supaya kita memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengakui bahwa kita bisa bertahan dalam ujian
ketika kita diuji sedemikian rupa, entah itu lewat sakit penyakit, entah itu lewat masalah ekonomi, persoalan rumah tangga, dan lain sebagainya. Ketika kita bisa bertahan sampai akhir hidup kita, tahan uji sampai akhir kehidupan kita, seperti saya katakan tadi, kita harus akui itu bukan karena kemampuan kita, itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena pengetahuan kita, itu bukan karena siasat yang kita lakukan, dan bahkan itu bukan karena apa yang kita pelajari di dalam dunia ini, tetapi semata-mata itu karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan yang memampukan kita. Adanya Tuhan dalam kehidupan kita akan membuat kita mampu bertahan di dalam Tuhan dan bahkan sampai akhir hidup kita. Ada satu pujian lama, dan renungan kali ini saya akan akhiri dengan pujian lama. Mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar. Kata-katanya sederhana, tetapi ketika pujian ini dinaikkan dengan segenap hati, dengan penuh pengertian, ini bisa memotivasi, menguatkan kita untuk tetap bertahan sampai akhir hidup kita. Kata-katanya seperti ini, atau pujiannya seperti ini. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, dengan segenap hatiku. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, dengan segenap jiwaku. Sampai akhir hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sampai akhir hidupku, ku tetap cinta Yesus. Biarlah melalui pujian ini kita semakin diteguhkan untuk tetap bertahan di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kita percaya 3 berkat tadi dan bahkan lebih dari itu akan kita alami di sepanjang hidup kita. Dan bahkan kendati pun kita mengakhiri hidup kita di dalam dunia ini, atau hidup kita berakhir di dalam dunia ini, Tuhan sudah sediakan tempat yang jauh lebih mulia dari tempat yang termulia yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.